Mari kita membaca dari Lukas pasal 2 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. Lukas pasal 2 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, iya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Silakan duduk. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang dalam ruangan gereja ini maupun yang di rumah dan dimanapun ibadah yang dapat ditangkap. Salam. Ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaanmu bagi kemuliaanku. Bapak saudara-saudara, ada 2 ketaatan yang patut kita teladani dari diri Maria dan Yusuf. Pertama adalah ketaatan kepada Allah. Dan yang kedua adalah ketaatan kepada manusia. Khusus di sini adalah pemerintah. Dalam ketaatan itu tidak mudah. Ada yang harus dibayar. Ada yang harus berkorban. Siap membayar harga. Berbicara tentang Natal itu, di mana Natal? Bila mana Natal? Dan bagaimana Natal? Kristus lahir di desa Bethlehem yang terletak di negeri Yudea. Kalau sekarang itu Bethlehem di negara Yordania. Dan ini telah dinubuatkan oleh Nabi Mika selama 700 tahun sebelumnya. Dan ini juga sudah digenapi, sudah terjadi selama 2022 tahun. Dari Nazaret ke Bethlehem adalah kira-kira 170 km. Dan itu ditempuh dengan jalan kaki. Sehingga membutuhkan kira-kira waktu 4-5 hari. Tapi karena perjalanan pada konteks situasi padang gurun, yang panas terik, banyak debu, jalan yang rusak, langkahnya air. Jadi perjalanan ini bisa berminggu-minggu dilakukan oleh Maria dan Yusuf. Dan waktu itu semakin dipersulit karena Maria sedang mengandung. Dapat bayangkan Bapak saudara-saudara, kalau hal itu kita alami dan terjadi saat ini. Kira-kira kita mau melakukan enggak? Ya. Jadi Bapak saudara-saudara, disinilah kita melihat di dalam karya penyelamatan Allah itu, Allah tidak melakukan seorang diri. Tapi Allah juga melibatkan manusia-manusia yang sedia, yang merespon, yang menanggapi anugerahnya. Di sini ada Kaisar Agustus. Di sini ada Maria dan Yusuf. Di sini ada para gembala. Dan di sini juga ada orang Majus. Bahkan di sini juga ada Elizabeth, Zakaria, Hana dan Mission dan lain sebagainya. Di dalam karya penyelamatan Allah, Allah melibatkan manusia. Dan saat ini juga Allah tetap melibatkan orang-orang yang berkenan kepadanya dan orang-orang yang terbuka hatinya dan orang-orang yang siap menyambut anugerahnya. Amin. Juru selamat seluruh manusia. Pada zaman pemerintahan Kaisar Agustus yang mulia, maka lahirlah juga juru selamat yang mulia dan yang sejati, yaitu Yesus, Mesias, Anak Allah.
Kaisar Agustus memerintahkan pendaftaran penduduk, dan berkat pendaftaran itulah lahir Kristus di Bethlehem, yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika selama 700 tahun. Hal ini kita mengatakan bahwa janji Allah ya dan amin. Allah selalu menepati janji-janjinya, dan nubuat para nabi pasti dipenuhinya. Firman-Nya ya dan amin. Demikian juga pada saat ini, saudara-saudara, kita menanti Yesus datang kedua kali kapan? Kapan waktunya? Berapa lama lagi? Kita tidak tahu. Itu misteri Allah. Natal kita saat ini adalah mengenang kelahirannya 2020 tahun yang lalu, tapi sekaligus kita menyongsong kedatangannya yang kedua kali. Kapan? Kapan waktunya? Tidak ada seorang pun yang tahu. Ini adalah misteri dan ini adalah rahasia ilahi. Saudara-saudara, itu sebabnya Yusuf dan Maria dalam perjalanannya yang seperti itu, dia senang dan gembira. Saya nggak tahu Bapak Saudara-saudara, tatkala kita datang ke gereja dalam jangka 1,5 jam, setengah jam, dan lain sebagainya, apakah ada kegembiraan dalam hati kita? Apakah ada kegembiraan pada saat kita datang di tempat ini? Apakah ada kegembiraan pada saat kita melayani? Apakah ada kegembiraan pada saat kita menyapa dan mengunjungi teman dan sahabat? Yusuf dan Maria dalam perjalanannya harus bersenang hati dan mempergunakan apa yang ada. Di sana ada lampin, di sana ada palungan, dan di sana ada kandang. Palungan dan kandang adalah wujud penolakan dunia dan manusia kepada Kristus sejak awalnya. Raja di atas segala raja, anak Allah yang menjelma manusia datang ke dunia, tapi semua orang terlelap dan tertidur. Dan lebih daripada itu, tidak ada tempat baginya. Penolakan itu dimulai di Bethlehem, dan penolakan itu berakhir di Golgota. Di sini kita melihat, meskipun dunia terlelap, meskipun manusia menolak, meskipun manusia memberontak, meskipun manusia acuh tak acuh terhadapnya, tapi anak Allah tetap datang dan lahir. Mengapa? Karena kasih Allah melebihi penolakan manusia. Karena kasih Allah melebihi keangkuhan manusia. Karena kasih Allah melebihi penolakan dunia. Bahkan kasih Allah melebihi sifat acuh tak acuh manusia. Meskipun ia ditolak, ia akan tetap datang karena kasihnya. Sehingga surga ada hubungannya dengan bumi. Sehingga orang yang berdosa menjadi anak Allah. Bapak saudara-saudara, di sini kita melihat para gembala mendengar beritanya. Dia mendengar, dia melihat, dan dia pergi, dan dia bertemu. Cuma Bapak saudara-saudara, bagi seorang gembala, palungan kandang domba itu bukan hal yang luar biasa, hal yang biasa. Setiap hari mereka melihat kandang domba, setiap hari mereka membersihkan kandang domba, setiap hari mereka melewati palungan. Tapi ini perintah daripada malaikat itu. Pergilah ke palungan, di sana engkau akan menemui bayi yang mungil. Itulah Mesias Kristus, anak Allah. Ini palungan bukan sekedar palungan. Ini kandang bukan sekedar kandang. Karena di dalam palungan, di dalam kandang inilah lahir Sang Mesias, Juru Selamat dunia. Amin. Saudara-saudara, hal-hal yang biasa
bisa menjadi luar biasa jika itu dipakai oleh Allah. Saudara-saudara dan saya pun biasa-biasa saja. Tapi jika Allah memakai saudara, maka saudara menjadi luar biasa. Amin. Bapak saudara-saudara, itu sebabnya kita melihat mereka lah gembala yang dibuat Tuhan menjadi saksi pertama dari kelahiran Sang Kristus. Dan berita utamanya, jangan kamu takut. Jangan kamu takut, karena Allah berkenan kepadamu. Kemudian berita yang menyusul adalah bahwa yang sangat baik, yang sangat penting, yang sangat menggembirakan. Aku memberitakan kepadamu, inilah kabar baik, inilah Injil. Injil kabar baik, bahwa firman itu telah menjadi daging, dan roh itu menjadi manusia. Allah yang maha itu berkenan merendahkan hidupnya, merendahkan dirinya, mengambil seorang hamba, seorang manusia, dan lahir di kandang. Inilah mujizat yang terbesar. Tatkala Allah merelakan dirinya, datang ke dunia, menjelma menjadi manusia. Sehingga Paulus katakan, Dia yang maha kaya mau merendahkan dirinya menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Dia yang maha mulia mau merendahkan diri menjadi tercela, agar kita yang tercela menjadi mulia. Dia yang maha tinggi mau merendahkan dirinya, agar kita yang rendah diangkat di dalam kemuliaannya. Apa yang ada di dalam diri kita ditanggung oleh hidupnya, sehingga kemuliaan Dia merupakan bagian kemuliaan kita. Amin. Oh saudara-saudara, kabar sukacita untuk seluruh bangsa, untuk setiap orang. Hari ini telah lahir bagimu. Hari ini telah lahir bagimu, bagi kita, bagi saudara dan saya. Tapi bagimu, ini berbicara secara pribadi. Allah mau berperkara kepada saudara secara pribadi. Allah mau datang pada saudara secara pribadi. Dan Allah mau mencurahkan anugerahnya kepada saudara secara pribadi. Itu sebabnya anugerah Allah jangan sampai berhenti di dalam diri kita. Amin. Tapi anugerah Allah harus kita sampaikan, kita bagikan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Dalam keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan, pelayanan kesaksian kita, di tengah gereja, bahkan di tengah-tengah negeri dan bangsa ini. Martin Luther mengatakan, kenyataannya yang berlangsung di tengah-tengah sejarah dunia, bagimu dan bagiku. Martin Luther katakan, malaikat-malaikat tidak memerlukan Kristus. Setan-setan tidak memerlukan Kristus. Kristus datang karena kita. Sebab kitalah yang membutuhkan Kristus. Amin. Kita yang membutuhkan Kristus. Saudara-saudara, Kristus lahir untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Oleh karena itu, karena Kristus lahir 2000 tahun yang lalu, 2020 tahun yang lalu, sekarang pengikut Kristus, penduduk dunia 7 miliar, sekarang orang Kristen sudah ada 2,6 miliar. Dan saudara di antaranya terpilih di dalam itu. Amin. Ya, inilah beritanya. Kristus telah lahir, kemuliaannya bagi kemuliaan kita. Dialah Kristus, dialah Mesias, dialah Al-Masih yang diurapi. Dialah juru selamat, soter, penyelamat, pelepas, penolong. Yang hendak menyelamatkan dunia, saudara dan saya. Dialah Kurios, Tuhan, pemilik ampunnya, yang berkuasa di surga dan di bumi.
Dan Kristus yang dijanjikan oleh Tuhan Allah datang dari Allah. Kristus Tuhan yang diurapi oleh Allah hari ini telah lahir bagimu. Juru selamat, Kristus Tuhan, Tuanku, Gustiku, Debataku, Juru selamatku. Kita telah turut beroleh bagian dalam keselamatan dan berkat yang telah dijanjikan kepada Abraham, dan kita adalah umat pilihannya. Kemuliaan bagi Allah di surga dan damai sejahtera, keselamatan bagi umat manusia di bumi. Kelahiran Kristus mengandung kemuliaan bagi Allah di surga dan bagi kita. Inilah yang menghadirkan irene, damai, salam, keutuhan, keselarasan, harmoni, kesejahteraan, keselamatan, berkat, dan bahagia. Bukan sebaliknya, celaka, sengsara, kesusahan, atau kekacauan. Tidak. Kedatangannya dia memulihkan bagi saudara dan saya. Maria, Yusuf bertemu, gembala bertemu dengannya. Maria menyimpannya, merenungkannya, membanding-bandingkannya semuanya, digabungkan terus-menerus, diingatnya terus-menerus, dalam pikirannya tidak pernah lepas dari hatinya. Karena semua sesuai dengan apa yang dikatakan. Karena apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang ditemukan, apa yang dialami, semua sesuai dengan apa yang difirmankannya. Sesuai dengan semua apa yang dikatakannya. Sesuai semua dengan apa yang dinubuatkannya. Bapak saudara-saudara, bagaimana dengan kita saat ini? Apa makna Natal bagi kita saat ini? Natal adalah mengenang kelahirannya 2020 tahun yang lalu. Tapi Natal saat ini juga kita akan menyambut kedatangannya yang kedua kali. Kapan? Berapa lama? Di mana? Bagaimana? Itu misteri ilahi. Apa yang harus kita lakukan saat ini? Yaitu beritakanlah kelahirannya. Bahwa Kristus mengasihi semua orang. Undangan keselamatan adalah undangan universal. Tidak ada seorang pun yang tidak dapat diselamatkan kecuali dia menolak anugerah Tuhan. Dan dalam hal inilah, saat ini, Allah ingin mengikut sertakan saudara dan saya untuk mengerjakan keselamatan itu dan untuk memberitakan kabar baik itu. Beritakanlah kemuliaannya dan persembahkanlah hidupmu bagi kemuliaannya. Amin. Iya. Mari beritakanlah kemuliaannya dan persembahkanlah hidupmu bagi kemuliaannya. Tema tahun ini adalah cinta kasih Kristus sebagai dasar persahabatan atau persaudaraan. Hal ini mengajak pada saudara dan saya, mari kita membuka hati untuk Tuhan. Membuka hati untuk sesama. Mari kita membuka rumah kita untuk Tuhan. Dan membuka rumah kita untuk sesama. Mari kita membuka gereja kita untuk kemuliaan Tuhan. Juga terbuka untuk sesama. Sehingga pada akhirnya, saudara dan saya akan menjadi alat di tangannya. Dan menjadi saluran anugerahnya. Yang di dalamnya telah tersedia kemuliaan Allah dinyatakan bagi kita. Itu sebabnya, mari kita bangkit bergembira, bersuka cita, seperti para gembala, seperti Yusuf dan Maria, menyaksikan karya Allah itu. Karena karya Allah, anugerah Allah, tersedia bagi kita semua. Selamat menyongsong Natal, semoga damai sejahtera Natal memenuhi hati dan pikiran kita, juga memenuhi kehidupan dan keluarga kita, bahkan memenuhi persekutuan kita.